Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ufik Reza dan juga Ustadz kita Sang Guru Merpati, Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih betah kita tadi. Ngobrolnya asik loh. Jadi kita di segmen pertama sudah ngobrolin tentang salah satu unsur di film Avatar, tentang unsur air ya. Air tadi. Nah, air itu sumber kehidupan tapi bisa jadi bencana juga ternyata kan. Nah, anak milenial penasaran juga ini. Kalau api gimana nih, Tad? Ada nggak sih nabi yang cenderung menjadi yang katakanlah ini hampir semuanya ada di unsur api ini? Saya pikir pemirsa juga sudah bisa menebak nih kalau api ini kan. Siapa kira-kira? Ya naru. Ya. Al-Quran mengetengahkan satu jagoan. Yes. Ketika membicarakan pengendalian api. Yes. Jagoan dari Al-Quran ini namanya Ibrahim alaihissalam. Kita sudah kenal bagaimana Ibrahim satu waktu dia dibakar oleh kaumnya dan dia dibenci oleh satu negara. Jadi Ibrahim itu kira-kira kerajaan api lah yang ingin menaklukkan dari Ibrahim. Ternyata Ibrahim rajanya api, pengendali api. Pengendali api ya. Rajanya pengendali api sehingga ketika dibakar dengan bakaran api yang lebih dari 3 hari dia dibakar di sana itu, dia tidak jadi batu bata. Walaupun Nabi Ibrahim dari tanah gitu kan, ya, tapi Nabi Ibrahim tetap menjadi sosok yang utuh tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Malah dia dikabarkan tuh kedinginan di dalam itu. Kalau kita mau mencari nominasi siapa nominator pengendali api yang sebenarnya, yang fiktif maupun yang fakta, saya akan menjagokan Ibrahim sebagai pengendali api yang sebenarnya. Wah, ternyata ada lagi di Al-Quran. Dan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Wow, luar biasa. Ngobrolin soal Nabi Ibrahim, yang si pengendali api ini. Ini kan kadang-kadang kan orang make ayatnya loh. Ayatnya itu ya naru, Ludi Bardan wasalamatan al-Ibrahim itu kan dipakai untuk ilmu tahan api. Itu kira-kira gimana dalam Al-Quran itu sendiri? Emang ada sih yang kayak gitu apa gimana nih? Saya nggak tahu ya. Tapi saya pikir ketika keyakinan itu sampai, karena kita juga ketika baca sejarah zaman Nabi Muhammad, ketika mereka mendatangi satu kaum, kaum itu tidak mau menjamu mereka. Tapi tiba-tiba salah seorang anggota kaum ini ada yang kena sengat dari binatang gitu kan. Nah, sahabat Nabi ini inisiatif aja. Inisiatif aja. Sini saya jampi gitu kan, saya ruqyah gitu kan. Dibacain Al-Fatihah semua. Allah karim berarti. Nah, dan mereka dapat hadiah kambing. Gara-gara dengan ayat Al-Quran inisiatif tadi. Dengan baca Fatihah tadi. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah, dia ceritakan, kata Rasul, dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu baca nyembuh gitu. Tapi bagi kambingnya, kata Rasul. Artinya Rasul nggak melarang ya? Iya, artinya ketika tadi ada yang mencoba-coba dari jampian Ibrahim gitu kan, jampian Allah kepada Ibrahim supaya apinya dingin, ketika dia pakai dalam kehidupan, bisa jadi kalau Allah berkehendak. Itu dia. Iya, coba dulu kayak kita deh. Jadi pengendali api berikutnya dia waktu itu. Luar biasa. Oke, mengendalikan api berikutnya ada Nabi Idris loh cerita. Bagaimana menurut antum tuh? Yang dia ketika berkunjung ke neraka disuruh, tapi nggak bisa ngendaliin ya. Sebenarnya kalau kita lihat baca kitab-kitab klasik, ada 2 nabi ya, ada Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim, saya lebih nyambung ketika itu Nabi Ibrahim. Karena dia penakluk api, maka dia layak diajak ke lokasi yang apinya terpanas. Ini coba kamu datang ke situ gitu kan. Dia dan Nabi Ibrahim sampai ke neraka juga, menyaksikan neraka. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kan diajak ke surga ma'wah ketika Isra Mi'raj gitu ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim yang kita kenal dia diajak ke tempat yang berapi gitu dia. Ih, keren ini. Nah, pengendali api, kalau ngomongin masalah api, selain dari Nabi Ibrahim, itu identik dengan jin dan setan. Karena mereka tercipta dari api, dan api lawannya air ya. Makanya ketika orang kerasukan, suruh wudhu. Gimana tadi itu, Tad? Itu pun juga bagian dari pengendali api kalau saya ngelihatnya. Iya, setan dengan itu. Iya, karena setan dari api, maka yang paling cocok untuk secara simbolis berhadapan dengan setan itu adalah Nabi Ibrahim. Kisahnya ada ketika Ibrahim aksi melempar setan. Jadi melontar jumroh itu. Itu kan setan yang mengganggu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim secara simbolis itu ya, mau melempar sampai 3 kali lemparan kepada setan. Kenapa kita harus akhirnya figur Ibrahim yang dipilih? Karena dialah pengendali api.
Oke. Dan ternyata mengendalikan api itu kalau ngambil ke Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah ini kan Ibrahim Hanifah itu adalah dengan menjaga ketauhidan. Itulah cara satu-satunya bisa terhindar dari setan. Bagaimana tadi itu? Betul. Kalau sudah berbicara tauhid, seluruh nabi sudah pada levelnya. Dan Nabi Ibrahim itu dia dijadikan figur oleh Allah untuk langsung berhadapan dengan setan, dan itu diteladani oleh kita sekarang ini. Bahwa walaupun kita tidak sampai menjadi seperti Ibrahim, tidak terbakar, tidak jalan-jalan ke neraka, gitu kan. Tapi kita juga harus jadi bagian orang yang melawan setan. Itu ya. Karena kalau seandainya ini nggak bisa dikendalikan, kita dikendalikan oleh setan. Seperti api. Seperti api ya. Ketika api tidak bisa kita atur, maka dia yang akan menjadi bagian penghancur kita. Kecil jadi sahabat, besar jadi lawan. Oke. Luar biasa. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu selalu ditempatkan di tempat-tempat yang panas. Kayak dari Palestina disuruh hijrah ke Mekah. Lagi-lagi api. Berhubungan dengan dunia panas-panasan gitu kan. Terus ya. Ustadz, balik ke kita kekinian sekarang ini kan. Anak-anak milenial ini kan cenderung masih jiwanya jiwa panas nih. Apakah benar dalam tubuh anak-anak yang masih muda kayak kameramen kita nih, ini masih jiwa unsur apinya masih kental itu? Gimana tadi ini? Ini jomblo lila ya? Jomblo lila ini termasuk. Kalau sudah berbicara masalah gejolak remaja, kita akan berbicara bagaimana kisah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika orang yang menggoda Yusuf, perempuan yang menggoda Yusuf memperkenalkan satu keadaan jiwa, namanya nafsu amarah. Jadi si Zulaiha, kalau nama yang populer kan namanya Zulaiha tuh. Si Zulaiha mengatakan memang nafsu amarah itu selalu mengajak kepada yang jahat. Di situ para ulama akhirnya mengenal satu sesi manusia akan sampai kepada dia didominasi sama nafsu amarah. Dan itu usianya adalah usia-usia remaja tengah dan remaja akhir. Artinya 40 ke bawah lah kira-kira. Kedua lah ya. Dan kalau Al-Quran sudah memperkenalkan ada satu sesi kita didominasi sama nafsu amarah, seperti si Zulaiha, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengatasi ketika dia lagi kuat-kuatnya dalam diri kita, di usia remaja tadi. Dan surat Yusuf lagi-lagi dia memberi informasi yang sama. Yusuf juga ketika dia ditawari sama Khadijah, sama Zulaiha untuk melakukan aktivitas seksual pada waktu itu, Yusuf, kata Al-Quran, dia pun tertarik sama Zulaiha. Secara jasa dia, secara normalnya Yusuf, dia tertarik sama Zulaiha ini. Tapi dia melihat tanda-tanda Allah di situ yang membuat dia menahan ketertarikan itu. Menahan dirinya untuk melakukan itu. Sebenarnya, manusia itu juga, walaupun dia sedang dinominasi sama nafsu amarah yang lagi meledak-ledak tadi, yang ingin kenceng-kencengnya, lagi ambisi-ambisinya, tetap ada dalam diri dia satu ilham, untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, pada waktu itu mungkin karena dia samar, sinyalnya agak buruk, sehingga nafsu amarahnya yang lebih mendominasi pada waktu itu. Dan anak-anak muda sering terjerumus pada di posisi ini. Seperti itu. Cara terampuh untuk mengatasi gejolak nafsu di masih muda ini dari Al-Quran sendiri memberikan info seperti apa? Sebenarnya ketika kita tidak bisa mengibrahimkan diri, artinya kalau Ibrahim itu kan sendirian, berhadapan dengan satu negara, maka kita bisa keroyokan. Gayanya gaya Al-Kahfi. Kalau dalam bahasa milenial, silahkan bikin komunitas kebaikan. Keren bikin komunitas kebaikan. Karena di sana akan saling memotivasi, saling mengawal gitu kan. Karena dia menjadi Al-Kahfi baru dari Al-Kahfi lama, kita Al-Kahfi milenialnya. Jadi kalau ada lagu tuh, di mana dicari pemuda kahfi, berarti pemuda kahfi yang zaman milenial adalah yang membuat komunitas kebaikan. Ketika dia merasa dia tidak mampu mengendalikan dirinya ketika sendirian. Bikin komunitas. Komunitas itu jadi alarm hidup dia.
Dan mungkin bisa ke BKPRMI kali ya. Salah satunya. Oke Ustadz, di sini luar biasa sekali pelajaran tentang Nabi Ibrahim ini ya. Bagaimana beliau mengendalikan api, bagaimana beliau menjaga ketauhidannya. Kita nanti akan jumpa lagi ke segmen berikutnya. Masih ada 2 lagi Ustadz. Tentang tanah, kemudian tentang udara. Dan siapakah Nabi yang menguasai semuanya seperti Eng? Eng itu avatar terakhirnya. Avatar terakhirnya siapa gitu kan? Makanya jangan kemana-mana, terus lanjutkan obrolan saya bersama dengan Sang Guru Merpati di episode berikutnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.